Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kita bersyukur kasih gerakmu, kata berkata bersama kami semua bisa berkumpul di tempat sekarang. Kami mengikuti kegiatan pelajaran kami pada pagi hari ini. Lindungilah kami agar kami bisa mengikuti permohonan kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, apakah hari ini semua hadir? Kelompok mana yang tidak hadir? hadir Ibu. Semua hadir. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang relasi. Namun sebelum masuk pada relasi, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian masih ingat materi himpunan yang pernah kita pelajari di kelas 7? Ada yang masih ingat apa itu himpunan dan bagaimana cara menyajikan himpunan? Ya, silakan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang diterangkan dengan jelas. Misalnya, kumpulan hari kaki 4. Oke, terima kasih Evan. Terima kasih. Jadi himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang mempunyai definisi yang jelas. Misalnya, B adalah himpunan nama bulan yang huruf depannya J. Anggota himpunannya adalah Januari, Juni, Juli. Jadi, himpunan B sama dengan Januari, Juni, dan Juli. Oke, jadi itu beberapa penjelasan tentang himpunan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian secara tanggung jawab dan jujur mampu menjelaskan pengertian relasi dan mengidentifikasi relasi dengan benar, menyatakan cara penyajian relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, yang berikut silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Gambar pertama terdiri dari 4 siswa. Oke, gambar Kedua terdiri dari biskuit, permen, roti, dan minuman dingin. baik. Jadi seperti yang ada pada gambar ini, gambar pertama adalah sekelompok siswa yang terdiri atas 4 orang siswa. Gambar kedua adalah beberapa jenis makanan. Ya, jadi manfaat kalian mempelajari tentang relasi ini adalah supaya kalian bisa mengetahui hubungan antara siswa-siswa yang ada pada gambar ini dengan makanan kesukaan. Kalian dapat memahami relasi dengan baik. Sekarang coba kalian perhatikan LKPD yang sudah Ibu share di WA group. Ya, jadi kalian bisa melihat pada
LKPD pada WA Group bisa juga kalian lihat pada layar yang sekarang Ibu tampilkan. Ya, di WA Group sudah bisa kalian lihat LKPD-nya. Oke, ya. Sekarang Bisa Ibu. Bisa. Oke, jadi kalian bisa perhatikan pada di WA Group, juga bisa perhatikan pada layar di HP kalian masing-masing. Ya, jadi di situ ada 3 permasalahan yang harus kalian selesaikan. Juga sudah ada langkah-langkah penyelesaiannya. Silahkan kalian mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan. Ya, silakan dalam kelompok masing-masing, ada 5 kelompok. Silakan berdiskusi di dalam kelompok untuk menyelesaikan 3 masalah tersebut. Ya, Ibu akan menilai kalian berdasarkan penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Jadi kalian harus serius dalam mengerjakan LKPD yang diberikan. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Mungkin dari 3 masalah tersebut ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan sebelum kita masuk pada diskusi kelompok. Oke, kalau sudah jelas, sekarang silakan kalian berdiskusi di dalam kelompok. Waktu yang kalian butuhkan untuk berdiskusi adalah 20 menit. Jadi Ibu berikan waktu 20 menit mulai dari sekarang. Silakan kalian berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Kedua yang dinyatakan dengan
jadi waktu kalian untuk berdiskusi sudah selesai. Sekarang kalian kirimkan hasil pekerjaan kalian di WA Group sehingga teman-teman dari kelompok lain bisa melihat hasil pekerjaan kalian. Silahkan dikirimkan ke WA Group untuk kita diskusikan bersama-sama. Oke, sudah kirim semua? Ya, baik. Oke. Ya, sekarang kita mulai dari wacana yang pertama atau kegiatan yang pertama. Kira-kira dari 5 kelompok ini, kelompok mana yang mau presentasikan permasalahan yang pertama? Dari kelompok 4, Ibu. Ya, silahkan kelompok 4. Teman-teman yang lain bisa perhatikan hasil pekerjaan kelompok 4 di WA Group. Bisa toh? Bisa, Ibu. Oke, silakan. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4. Sekarang kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Anrek Evia kita hubungkan dengan arah panah, permen, dan coklat. Dan Anrek kita hubungkan dengan arah panah, coklat, dan es krim. Sedangkan Ita kita hubungkan dengan arah panah, es krim. Ya, itu penjelasan dari kelompok 4. Bagaimana dengan teman-teman kelompok yang lain? Apakah hasil pekerjaannya sama dengan yang dikerjakan oleh kelompok 4 atau berbeda? Sama, Ibu. Oke, jadi untuk soal nomor 1 yang kalian kerjakan semuanya sama. Sebentar baru kita lihat sama-sama ya. Kita lanjut dulu ke permasalahan berikut. Oke, untuk masalah yang kedua, kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 3, Ibu. Ya, silakan Abi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Sekarang kami ingin mempresentasikan hasil kami. Mari kita tempatkan titik putra pada soto dan bakso. Putra kita tempatkan titik pada nasi goreng. Putri kita tempatkan titik atau nokta pada bakso dan sate. Mie kita tempatkan titik atau nokta dengan rujak. Man kita tempatkan titik atau nokta dengan bakso. Sekian dari diskusi kami. Oke, terima kasih. Kelompok berapa tadi? Ya, kelompok Oke, kelompok 3 terima kasih sudah mempresentasikan permasalahan yang kedua. Oke, untuk kelompok yang lain, setelah kalian melihat hasil pekerjaan kelompok 3 di WA Group, bagaimana dengan hasil pekerjaan kalian? Apakah yang kalian kerjakan sama dengan yang sudah dikerjakan kelompok 3 atau hasil yang kalian kerjakan itu berbeda dengan hasil dari kelompok 3? Bagaimana? sama. Bagaimana sama? Atau ada kelompok yang hasil pekerjaannya berbeda? Ada, Ibu. Oh iya, kelompok mana ini? Kelompok 4 kah? Iya, Ibu. Oke, silakan Ningsih. Menurut kelompok kami, seharusnya mari kita tempatkan titik atau nokta pada bakso, sate, dan rujak. Dan Roni kita tempatkan pada titik atau nokta pada nasi goreng dan sate.
baik. Bagaimana kelompoknya Nona? Bisa menerima masukan dari kelompoknya Ningsi? Katanya ada beberapa bagian yang kalian tempatkan titik atau noktanya itu tidak sesuai. Coba diperhatikan kembali. Bagaimana? Bisa terima masukan dari kelompok 4? Bisa. Ya, jadi seperti itu ya. Sebentar baru kita lihat sama-sama. Kita lanjut ke bagian berikut, masalah yang ketiga. Apakah ada kelompok yang mau mempresentasikan bagian yang ketiga ini? Ada Ibu. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami sudah mengirimkan pekerjaan kami di WA. Misalnya himpunan A 10, 9, 8, 7, 6 dan himpunan B 8, 7, 6, 5, 4. Penyelesaiannya, kedua himpunan di atas dinyatakan dengan relasi 3 lebih dari dalam bentuk pasangan berurutan. Berikut relasi 3 lebih dari yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan 10,7, 9,6, 8,5, 7,4. Sekian hasil diskusi kami. Baik, terima kasih kelompok 1. Oke, sampai sini untuk masalah yang ketiga. Apakah ada masukan dari kelompok lain untuk presentasinya kelompok 1? Tidak, Ibu. Semua yang dikerjakan sama dengan ya. Semua yang kalian kerjakan sama dengan hasil yang dikerjakan kelompok 1. Sama Ibu. Sama Ibu. Sama Ibu. Oke. Sekarang kita lihat bersama apa yang sudah kalian presentasikan, apa yang sudah kalian kerjakan. Mari kita lihat bersama-sama. Akan Ibu tampilkan pada layar. Silakan kalian perhatikan di layar HP kalian masing-masing. Kita lihat bersama untuk wacana yang pertama. Ayah memiliki 3 orang anak, yaitu Via, Andre, dan Ita. Masing-masing anak ternyata menyukai makanan yang berbeda. Via suka permen dan coklat, Andre menyukai coklat dan es krim, serta Ita menyukai es krim. Ya, jadi untuk diagram panahnya seperti yang sudah kalian kerjakan dan kirimkan di WA group. Via kita hubungkan dengan arah panah ke permen dan coklat. Andre kita hubungkan dengan arah panah ke coklat dan es krim. Ita kita hubungkan arah panah ke es krim saja, karena Ita hanya menyukai es krim. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut pada bagian berikut, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Himpunan pertama atau himpunan A, anggota-anggotanya adalah Via, Andre, dan Ita. Himpunan pertama atau himpunan A ini biasanya disebut juga dengan daerah asal. Atau nama lain dari daerah asal, ada yang tahu? Domain. Ya, daerah asal atau domain. Oke, itu daerah atau himpunan pertama. Berikut himpunan kedua atau himpunan B. Anggota-anggotanya permen, coklat, dan es krim. Ya, himpunan B kita sebut sebagai daerah kawan atau bisa disebut juga sebagai, ada yang tahu? Iya, kita sebut juga sebagai kodomain. Oke,
Baik, sekarang kalian perhatikan wacana yang kedua. Berikut ini relasi dengan aturan makanan kesukaannya. Sari suka soto dan bakso. Putra suka nasi goreng. Mary suka bakso, rujak, dan sate. Romi suka sate dan nasi goreng. Herman suka bakso. Ya, jadi dari aturan makanan kesukaannya ini kita dapat menyajikan ke dalam bentuk diagram kartesius seperti yang tadi sudah dipresentasikan oleh teman kalian. Ya, jadi relasi makanan kesukaannya dapat disajikan dalam diagram kartesius sebagai berikut. Tempatkan titik atau nokta yang menyatakan relasi dari kedua himpunan tersebut. Ya, jadi tadi dalam cara penyajian relasi menggunakan diagram panah itu kita menggunakan arah panah untuk menghubungkan kedua himpunan. Sedangkan untuk cara menyatakan relasi dengan menggunakan diagram kartesius ini kita menggunakan titik atau noktah untuk menghubungkan kedua himpunan tersebut. Baik, diagram kartesiusnya sebagai berikut. Hasilnya sama seperti yang tadi dipresentasikan oleh kelompok mana yang tadi memperbaiki itu? Kelompoknya ya, kelompok Ningsi. Ya, jadi kelompoknya Nona itu tadi ada beberapa bagian yang salah dalam pengerjaannya sehingga diperbaiki oleh kelompoknya Ningsi. Itu sudah benar ya. Jadi Sari kita hubungkan dengan soto dan bakso. Putra kita hubungkan dengan nasi goreng, itu kita menggunakan titik atau nokta. Mary kita hubungkan dengan titik atau nokta ke bakso, rujak, dan sate. Jadi ada 3. Tadi yang dikerjakan oleh kelompoknya Nona itu hanya 2 saja. Romi kita hubungkan dengan titik atau nokta dengan nasi goreng dan sate. Sedangkan Herman kita hubungkan dengan titik atau nokta dengan bakso. Ya, jelas ya? Jelas, Ibu. Oke, kita lanjut pada bagian yang berikut. Ya, wacana yang ketiga. Misalkan himpunan A sama dengan 10, 9, 8, 7, 6. Dan himpunan B 8, 7, 6, 5, dan 4. Jadi kedua himpunan tersebut bisa kita buatkan dalam himpunan pasangan berurutan. Ya, nama relasinya itu 3 lebihnya dari. Jadi 10 3 lebihnya dari 7. 9 3 lebihnya dari 6. 8 3 lebihnya dari 5. Dan 7 3 lebihnya dari 4. Ya. Jadi untuk menyajikan relasi dengan himpunan pasangan berurutan ini kita menggunakan tanda koma untuk menghubungkan kedua himpunan tersebut. Jadi anggota-anggota yang berada di depan tanda koma adalah anggota-anggota himpunan A, sedangkan anggota-anggota yang berada di belakang tanda koma merupakan anggota-anggota himpunan B. Jadi seperti itu tadi semua mengerjakan dengan benar. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi dan hasilnya semua hampir benar. Baik, jadi Ibu ingatkan sekali lagi bahwa penyajian relasi dengan cara diagram panah kita nyatakan dengan arah panah untuk menghubungkan himpunan A dan himpunan B. Untuk penyajian relasi dengan cara diagram kartesius, kita gunakan titik atau nokta
dalam menghubungkan himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya. Sedangkan untuk menyajikan relasi dengan himpunan pasangan berurutan, kita dapat mengurutkan kedua himpunan dengan menggunakan tanda koma untuk mengurutkan kedua himpunan tersebut. Ya, jadi relasi tidak memaksakan semua anggota domain itu harus mempunyai pasangan. Artinya boleh ada anggota-anggota pada himpunan A yang tidak dipasangkan dengan himpunan B. Jadi himpunan A anggota-anggotanya boleh tidak mempunyai pasangan. Oke, yang berikut, relasi juga tidak memaksakan bahwa banyak pasangan dari setiap unsurnya itu harus tunggal. Artinya boleh ada boleh ada anggota yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Jadi tidak harus punya satu pasangan saja, tapi boleh lebih dari satu pasangan. Oke, baik, itu untuk relasi. Sampai sini apa ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan. Ya, baik, dari kelompok mana yang mau bertanya? Bagaimana? Oke, baik. Selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Silakan. Kelompok mana? Oke, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih Sandra. Sekarang kalian perhatikan di layar. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang definisi relasi dan cara-cara penyajian relasi. Jadi relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Adapun bentuk penyajian relasi ada 3 cara, yaitu yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Saya kira pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugasnya Ibu akan kirimkan link melalui WA Group. Silakan kalian lihat pada link yang ada tugasnya, dan silakan kerjakan secara mandiri. Jadi tidak boleh kerja secara kelompok, kerja masing-masing. Bisa? Oke, baik. Dan untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan belajar tentang fungsi. Jadi silakan kalian mencari informasi-informasi mengenai fungsi dari berbagai sumber. Ya, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Silakan Evan pimpin kita di dalam doa. Baik, selamat pagi, sampai jumpa pada